Di sini para hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tahu siapa itu yang disebut dengan rahim. Siapa yang disebut dengan kerabat yang hendaknya kita utamakan untuk berbuat baik kepada mereka. Ketahuilah setiap orang itu punya kerabat dari 3 sisi. Dia punya kerabat dari 3 sisi. Pertama dari sisi nasab, yang kedua dari sisi pernikahan, yang ketiga dari sisi persusuan. Ya. Dari nasab, ya, kita punya kerabat dari nasab, yaitu satu mbah misalnya. Kita punya nasab dari sisi bapak, dari sisi ibu. Setiap kita punya hubungan kekerabatan dengan kerabat-kerabat kita dari sisi darah, nasab, ya, dari sisi bapak maupun dari sisi ibu. Misalnya satu mbah dari sisi bapak, satu mbah dari sisi ibu. Dan itu banyak sekali ya kerabat kita ya. Apalagi seperti saya sendiri orang Bugis ya. Kakek saya ya, Haji Latedde itu nikah 2 ya. Kemudian dari 2 istri tersebut punya anak-anak yang banyak. Kakek saya kalau tidak salah dari istri kedua kalau tidak salah. Kemudian kakek saya juga nikah 2 kali. Istrinya juga 2. Ya. Istri pertama, istri kedua. Bapak saya dari istri kedua. Kemudian bapak saya nikah dengan ibu saya, lahirlah saya. Bapak saya nikah lagi sama perempuan yang lain, lahir saudari perempuan sebapak dengan saya. Itu waktu kita kumpul, saya ketemu dengan om saya, dibuat buku silsilah keluarga tebal banget ya. Ya. Tebal banget. Jadi buyut saya poligami, kakek saya poligami ya. Tapi seperti saya katakan poligami tidak keturunan ya. Yang keturunan itu gula ya. Tapi kalau bakat ada. Ya, kalau nggak ada poligami, saya nggak muncul di dunia ini. Jadi salah satu manfaat poligami muncullah namanya Firanda Andirja. Ya. Karena kalau kakek saya dulu nggak poligami, saya tidak muncul di alam semesta ini. Baik. Jadi mau saya, ini kalau saya kumpulkan buku kerabat ini sangat banyak dan tebal ya. Si fulan bapaknya, oh sudah cabang-cabang, sepupu pertama, sepupu kedua, oh banyak sekali. Ya. Apakah kita semua harus menyambung silaturahmi kepada semua orang ini? Jawabannya tentunya tidak, ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatannya, ya. Yang paling utama untuk kita sambung adalah ring 1. Ring 1 maksud saya siapa? Yaitu bapak, ibu, kakek, nenek, ya. Kakek nenek dari si bapak, kakek nenek dari si ibu. Kemudian ring 1 adalah saudara-saudara bapak, saudara-saudara ibu, om, tante, bibi, pak de, bule dan selanjutnya. Ini dari sisi bapak dan sisi ibu. Kemudian yang paling penting saudara-saudara kandung kita, saudara-saudara kandung kita. Ya. Kemudian ponakan-ponakan kita itu juga adalah rahim-rahim kita. Yang paling utama adalah kerabat yang masih punya hubungan mahram dengan kita. Ini yang paling utama. Nanti insya Allah akan kita jelaskan. Ini kerabat model pertama. Kerabat model kedua adalah kerabat karena al-musaharah, karena pernikahan. Karena pernikahan. Saya menikah dengan istri saya, maka saya punya kerabat-kerabat yang baru, yaitu ipar-ipar saya, itu kakak istri saya 12 bersaudara. Ya. Dengan saya menikah dengan istri saya, maka saya punya 11 ipar. Ya. 11 ipar. Kemudian ya, saya punya mertua, ibu mertua. Ya. Kemudian ponakan istri juga sangat banyak. Dari 11 orang itu punya ponakan juga sangat banyak. Dan akhirnya saya punya kerabat yang sangat banyak gara-gara saya menikah dengan istri saya ini. Ya. Kalau mau tambah kerabat lagi, tinggal nikah lagi, banyak lagi kerabat baru lagi. Jadi itu namanya kerabat karena pernikahan. Kerabat karena pernikahan. Yang ketiga namanya kerabat karena persusuan. Jadi misalnya saya menyusui pada seorang wanita. Wanita ini dia punya anak-anak perempuan 5 orang misalnya. Waktu saya menyusui kepada wanita ini, ibu ini, 5 kali sampai saya kenyang, saya nyusui, kemudian saya berhenti. Saya nyusui lagi, mungkin siang saya nyusu sama dia, kemudian saya kenyang. Besoknya, sudah kedua tadi, besoknya saya nyusu lagi di pagi hari, saya kenyang. Kemudian sorenya saya nyusui lagi sampai saya kenyang, sudah keempat. Malamnya saya nyusui lagi sampai kenyang, maka sudah 5 kali apa? Persusuan. Ya, kalau sudah 5 kali persusuan, maka saya menjadi anak susu ibu tersebut, dia jadi mahram saya, jadi ibu susuan saya. Nah, suaminya jadi bapak susuan saya. Anak-anaknya jadi saudari susuan saya, jadi mahram saya. Ini juga kerabat dari persusuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yahrumu minar radha'ah
ma yahrumu minan nasab. Gara-gara perselingkuhan bisa menimbulkan kemahraman sebagaimana yang ditimbulkan oleh karena nasab. Nah, ini semua kerabat. Apakah semua kerabat ini yang dimaksud dengan rahim, yang dimaksud oleh Allah agar kita menyambung silaturahim? Maka pendapat yang dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud rahim yang harus kita sambung itu adalah jenis pertama, rahim karena nasab. Adapun kekerabatan karena pernikahan ataupun kekerabatan karena satu susuan, maka ini juga kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka, namun tidak sekuat tatkala kita diperintahkan untuk menyambung silaturahmi. Kenapa? Karena silaturahmi diambil kata rahim, yaitu kita satu rahim dengan orang ini, satu mbah dari sisi bapak maupun dari sisi ibu. Ya. Maka yang paling utama adalah menyambung rahim yang satu nasab dengan kita. Ini perlu saya sampaikan kenapa? Agar antum terutama laki-laki harus punya skala prioritas. Ya. Benar bahwasanya kita perhatian terhadap keluarga istri, benar. Keluarga istri, ipar-ipar kita perhatikan. Tapi mereka kalau kita klasifikasikan mereka nomor 2. Yang paling utama adalah kerabat rahim kita sendiri. Kakak kita, adik kita, ibu kita, bapak kita, tante kita, bibi kita. Ini yang paling utama. Kerabat istri kita berbuat baik kepada mereka. Kita berbuat baik kepada mertua, kepada ipar-ipar, dan kita suruh istri kita berbuat baik sama mereka. Kalau istri kita berbuat baik sama keluarganya, berarti dia yang menyambung silaturahmi. Dia berbakti kepada ibunya, dia berbakti kepada bapaknya. Tapi kita terhadap keluarga istri, ya, nilainya tidak seperti tatkala kita terhadap keluarga sendiri. Ini perlu kita camkan, ya, terutama kepada para suami. Kenapa? Karena di Indonesia ini ada fenomena bahwasanya keuangan suami dipegang oleh istri, sehingga gaji suami semua diberikan kepada istri. Sehingga istrinya yang mengatur uangnya. Tatkala istrinya mengatur uangnya, kalau kebetulan istrinya istri yang soleh, masya Allah, dia bilang, Mas, jangan lupa kirimkan uang buat orang tuamu. Mas, jangan lupa bantu kakakmu. Mas, jangan lupa bantu adikmu. Ya. Mas, jangan lupa. Dan itu luar biasa. Dan ada istri-istri seperti itu. Ya. Maksud saya, sebaliknya ada wanita yang tidak seperti itu. Dia pegang uang suaminya, kemudian semua uangnya dia olah, dia bantu bapaknya, ibunya, sementara bapak dan ibu suaminya kurang diperhatikan. Dia bantu keluarganya, ya, dia bantu ponakan-ponakannya, tetapi keluarga suami dia kurang perhatikan. Ini hati-hati para ikhwan, ya, jangan sampai demikian. Sebagian orang dia bikin perusahaan, yang memegang perusahaan tersebut semua keluarga istrinya. Omnya istrinya, paman istrinya, kakak istrinya, adik istrinya, sementara keluarga sendiri dia kurang perhatikan. Ini orang tidak menyambung silaturahmi. Ini orang salah dalam skala prioritas. Ya, kita berbuat baik sama keluarga istri, tapi keluarga kita lebih utama karena mereka rahim kita. Ya, jangan sampai istri kita mengajari kita untuk pelit kepada kerabat kita yang sesungguhnya. Ya, maka saya katakan meskipun keluarga istri adalah kerabat, demikian juga saudara sepersunan adalah kerabat, tetapi yang dimaksud dengan silaturahim dalam ayat-ayat Al-Qur'an adalah rahim. Mana rahim tahu? Rahim wanita. Yang ada hubungan darah dengan kita. Itu yang lebih utama. Dan tentunya kita sebagai seorang suami yang baik, kita juga menganjurkan istri kita untuk menyambung silaturahmi dengan kerabat-kerabat. Kita kasih uang kepada istri kita, ya, berbuat baiklah kepada orang tuamu, kita kasih uang kepada istri kita, berbuat baiklah kepada kakak dan adikmu, enggak apa-apa. Tapi harus kita tahu yang lebih utama adalah kerabat kita. Ya, jangan sampai kita salah dalam hal ini.